Jadi gini, kemarin kan saya sempat publish mengenai ilmu ikhlas. Kok rekamannya begitu sih ilmu ikhlas? Ya, satu memang itu kecelakaan. Kecelakaannya gini, yang pertama itu dilakukan di toko. Toko itu depannya jalan raya. Suara masuk semua. Ya udah, saya ambil sepotong separuh. Separuhnya lagi justru ada di satu semacam mall gitu ya. Suara-suara lain masuk dan ternyata memang mic-nya pun nggak proper karena saya menggunakan mic yang berbeda. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang rumusan ikhlas, harus lihat dulu di video sebelumnya. Yang saya sampaikan di sini adalah semacam penjelasan, bisa jadi mungkin studi kasus. Ketemunya seperti ini ya, seperti ini, titik nol. Titik nol itu titik waspada. Kita nggak boleh keger-geran, kita juga harus meningkatkan kesadaran diri, terutama terhadap situasi yang kadang-kadang itu di luar dugaan. Yang saya maksudkan kesadaran diri ini, tujuannya tidak lain tidak bukan supaya benar-benar kita punya sikap yang tepat. Artinya, dalam situasi dan kondisi apapun juga, terkadang kita menggunakan ego kita. Tapi kalau kita memahami titik nol, kita nggak punya keputusan apapun. Kalau kita berada di titik nol, kita tidak berpersepsi apapun. Tidak dalam posisi menyalahkan pihak lain, bahkan termasuk menyalahkan keadaan. Itulah titik nol. Ke atas hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta juga seperti itu. Di garis datarnya itu adalah hubungan antar manusia. Titik nol atau titik kesadaran yang saya maksud ini tidak semudah yang dipikirkan, karena sabar dan ikhlas itu sejalan, paralel, dan dimulai dari kejujuran. Tidak bisa kita bilang, wah ikhlas. Saya mempertanyakan. Kembali saya pun dalam titik kesadaran, titik nol tadi. Apa benar saya ikhlas pada saat saya melakukan sesuatu, terus saya mengklaim bahwa saya ikhlas. Untuk hubungan relationship antar manusia, kadang-kadang kita masih suka dengar yang seperti itu. Gue mau ikhlas. Sesungguhnya ikhlas itu antara hamba itu sendiri dan Sang Maha Penguasa yang tahu, Sang Maha Pencipta yang tahu. Titik nol ini bisa ada di setiap saat, kapanpun, dimanapun Anda berada, kita memang ada di titik nol. Dalam keilmuan saya, yang saya beri nama balance ship. Balance ship itu adjustment skill for your attitude. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri. Terutama yang disesuaikan adalah sikap. Seseorang sudah berperilaku baik, dan seseorang punya penilaian terhadap perilaku tersebut. Ya biarkan dia menilai. Kecuali kalau Anda yang membuka hati, membuka diri untuk dinilai. Berarti Anda siap mendapatkan gift. Karena koreksi itu sendiri sebetulnya adalah gift dari mereka yang memang peduli pada Anda. Kok peduli? Iya. Kalau kita lihat gambarnya kemarin di sisi negatif ya. Hubungan antar manusia sini sisi negatif. Pernahkah Anda mendapatkan satu hal yang terbaik justru dari keadaan yang terburuk? Bahasa lainnya adalah hikmah. Kita ambil hikmatnya atau hikmahnya. Itu tidak stay di satu tempat, tidak stay di satu titik, karena semuanya situasional. Kondisinya kondisional ya, kondisinya pun berbeda-beda, gak ada yang permanen. Jadi kalau Anda ingin menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, lebih oke gitu ya, izinkan kaki Anda melangkah, menghubungi atau telepon, tanya kepada orang yang mungkin kurang suka kepada Anda. Apa yang mesti saya perbaiki? Bahkan jika orang itu mengkritik, datangi dia, hubungi dia. Apa ya yang bisa saya perbaiki? Begitu juga pada Anda.
Pada saat Anda mulai mau mengkritik orang lain, artinya ada satu kesalahan yang mesti diperbaiki dan Anda lihat, please berikanlah solusinya. Saya sendiri menyarankan supaya lebih baik Anda diam dibanding mengkoreksi tanpa solusi. Di sisi lain, seandainya pun ada orang mengkoreksi Anda, ucapkan terima kasih karena itu adalah gift untuk Anda. Di kuadran yang positif, di garis datar berarti hubungan antar manusia yang positif. Hampir semua penipuan, hampir semua kasus itu karena terlalu percaya. Disitulah kontrolnya lepas, nggak ada kewaspadaan. Terlalu dekat, terlalu akrab, kita bisa memberikan satu hal yang sifatnya konfidensial, atau bahkan mungkin dia bisa mengambil sesuatu dari kita yang memang bukan haknya. Tidak bisa dicegah kecuali kalau Anda memang waspada semenjak awal. Lalu gimana ngatasinya kalau udah seperti itu? Ada dua, teman-teman. Ini kaitannya dengan hubungan antar manusia, hubungan kita dengan dunia. Anda bisa saja melawan, mengembalikan keadaan, berarti Anda mengikutsertakan emosi, melibatkan juga kemampuan yang lain, berarti Anda yang mau. Atau yang kedua, karena di titik nol, Anda sendiri yang mengizinkan alam untuk berproses bagi dia. Dalam arti kata, biar aja alam yang membalas. Dan biasanya kalau alam yang membalas, lebih berat loh. Apalagi pada saat itu, Anda tahu. Itu, kalau Anda beruntung lah, Anda lihat bahwa dia tuh orang yang Anda tidak suka, orang yang telah pernah membuat Anda susah, terjadi kesulitan yang lebih besar kepada dia. Seolah-olah bahasa lainnya adalah karma. Ya, hal seperti itu bisa terjadi kepada diri Anda. Di titik nol itu kita memang diminta untuk selalu waspada, selalu sadar diri. Karena suatu saat kondisi kita pun bisa seperti dia. Janganlah atau hindarilah mencelakai orang. Hindarilah untuk mengambil keuntungan dari orang lain yang bukan hak Anda. Rekan-rekan sekalian, titik nol, titik waspada selalu saya pergunakan. Semoga Anda pun dalam posisi seperti itu. Sehingga kalau pernah Anda dengar, be positif, berperilaku baik, berprasangka baik, sepertinya kalau menurut saya hanya kepada Tuhan, kepada Sang Maha Pencipta. Dan kalau memang Anda didekatkan kepada orang tersebut karena dengan dasar saling percaya, itu pun karena Sang Maha Kuasa menginginkan hal ini terjadi, bukan Anda. Jadi kita lihat ya, ada keinginan yang berasal dari memang Anda sendiri, ada keinginan dari Sang Maha Kuasa. Lalu bagaimana kalau sudah begitu kondisinya? Kita nggak tahu kok. Masa lalu kita nggak bisa balik ke masa lalu karena dia bagian dari data. Masa depan semenit pun belum sampai. Jadi itu masih jadi rahasia. Yang kita miliki adalah saat ini. Saat ini. Nikmatin kondisi saat ini. Rasakan kondisi saat ini. Izinkan tubuh merespon situasi yang Anda nikmatin. Lalu ucapan syukur itu akan terucap dari hati, bukan dari logika lagi. Seandainya ada orang berbuat salah pada Anda, nikmatinlah rasa tersebut. Dan maafkanlah peristiwanya, maafkanlah orang yang bersangkutan. Supaya Anda merdeka, bebas dari prasangka, bebas dari rasa marah, dendam, benci, atau apapun juga, yang justru membuat Anda menjadi semakin susah hatinya. Bagi rekan-rekan yang memang mendengarkan ini, pastikan Anda pun tidak menyakiti orang lain. Karena hanya masalah waktu itu akan kembali kepada Anda. Rekan-rekan sekalian, negatif sudah, positif sudah. Sekarang kita ambil garis tengahnya, hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Rekan-rekan sekalian, prinsip saya selalu di dalam rumus ikhlas ini adalah apakah yang baik selalu benar, apakah yang salah selalu buruk. Sehingga
Pada saat ketemu di tengah adalah titik nol, kita pun bertanya pada Sang Maha Pencipta. Sebagai contoh, Sang Maha Pencipta, saya telah melakukan versi ini mengklaim diri ya. Saya udah berbuat baik ini. Kok saya nggak begini-gini? Anda nggak perlu dagang seperti itu pada Sang Maha Pencipta. Nggak perlu. Sebab Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa itu maha kaya. Dia akan memberikan apa yang Anda mau jika Anda memang sudah siap. Sang Maha Pencipta mau memberikan sesuatu kepada Anda karena memang Anda berhak atau layak. Bukan karena Anda yang mau. Jadi hal ini bisa ditanyakan pada rekan-rekan dari rekannya lagi yang lain atau orang tua yang lain, bagaimana menikmatin korupsi sebagai contoh ya. Hal yang sama saya bertanya jika Anda adalah putra dari seorang koruptor dan bisa dong lihat pembuktian terbalik. Gaji ayahnya sekian, fasilitasnya kok luar biasa. Padahal dia bukan pedagang atau pengusaha. Nah rekan-rekan sekalian, titik nol adalah titik berserah hati, berserah diri, berserah keputusan pada Sang Maha Pencipta. Minta selalu bimbingan. Anda bisa menyebutnya dengan nama Tuhan Anda, ya Allah, apapun, hanya nama itu begitu agung ya. Apakah nanti saya boleh begini? Ingat, nanti adalah masa depannya, semenit pun kita belum sampai. Lalu sampaikan, dengan izinmu ya Tuhan, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu. Apakah saya boleh melakukan ini? Tanya, bertanya. Sehingga memastikan bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah mendapatkan restu dan izin dari Sang Maha Kuasa. Saya ulangi, mendapatkan restu dan izin dari Sang Maha Kuasa. Begitu juga pada saat di posisi sebaliknya, saya merasa banyak sekali salah ya Tuhan, maafkan saya. Di beberapa pemahaman agama tertentu, bahkan meminta maaf itu bagus ya, karena orang meminta maaf itu berarti tanda memang dia merasa lemah dirinya dan harus bergantung pada Sang Maha Pencipta. Rekan-rekan sekalian, yang di negatif seperti itu, di positif pun seperti itu. Titiknya titik nol. Hubungan dengan Tuhan izinkan antara Anda saja. Bagaimana dengan syariat ibadah? Tidak perlu saling membenturkan, tidak perlu saling fanatik. Fanatiklah pada seiman. Iman pada Sang Maha Pencipta, bukan pada yang lainnya. Rekan-rekan sekalian, itu gambaran titik nol, titik kelas. Bisa kita sambung lagi nanti. Seandainya Anda punya komen, silakan leave komen di bawah. Dan titik nol itu kondisi dimanapun Anda berada. Siapapun yang terlibat dengan Anda harus positif. Siapapun yang akhirnya bersama dengan Anda, tapi dia menggunakan ilmu positif, jalani saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat sore. Bye.